Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenag Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Dedi Mapudin, beserta jajaran. Yang saya hormati di sini orang tua kita Bapak Kiai Hasan Mustafi, dan juga yang saya hormati Kaban Kesbangpol Kota Tangerang Selatan, Bapak Sekcam Pamulang mewakili Pak Camat, dan tentu saja Sohibul Hajat dan Sohibul Bait sekaligus Ketua FKUB ini Bapak Dr. Farudin Zuhri beserta jajaran pengurus FKUB Tangerang Selatan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili Ketua SPP tadi yang barusan memberikan narasumber kepada kita Pak Haji Suhada, dan juga para perwakilan tokoh agama sekota Tangerang Selatan yang tadi sudah menyampaikan doanya, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu hadirin tamu undangan, perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi agama yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Tentu saja hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, khususnya bagi saya, untuk bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Saya bersyukur Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu saja ini adalah kebanggaan bagi kita semua, FKUB sebagai rumah daripada kerukunan umat beragama yang ada di Kota Tangerang Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada FKUB, tepuk tangan untuk FKUB. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui dan juga pastinya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa Tangerang Selatan ini adalah House of Six Religions. Jadi ada 6 agama di Tangerang Selatan yang bernaung dan semuanya memiliki rumah ibadah. Dan saya merasa senang semua agama di Kota Tangerang Selatan ini bisa beribadah dan bisa merasakan kebebasan beragama dengan sangat baik. Ini merupakan sebuah indikator bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota sesuai dengan motonya cerdas, modern, dan religius. Nilai-nilai religius itu kalau dari moto Tangerang Selatan itu bukan hanya berlaku kepada religius umat muslim saja. Walaupun umat muslim adalah mayoritas di Kota Tangerang Selatan dalam populasinya, tapi religius yang ada di moto Tangerang Selatan adalah 6 agama itu. Bisa beribadah, bisa memiliki kebebasan berpendapat, bisa memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan beragama lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tangerang Selatan ini merupakan sebuah kota yang diapit oleh 3 provinsi. Provinsi Banten, Provinsi DKI, dan Provinsi Jawa Barat. Perbatasan kita di bawah ada Depok, ada Kabupaten Bogor. Di sebelah barat ada Jakarta, di sebelah timur ada Jakarta Selatan, lalu di utara ada Kota Tangerang, timur ada Kabupaten Tangerang. Kita dikelilingi oleh berbagai macam wilayah dikurung oleh daratan. Nah, posisi geostrategis ini tentu saja membuat Tangerang Selatan menjadi kota primadona orang-orang dari luar daerah untuk tinggal di Kota Tangerang Selatan. Berbagai macam suku, bangsa, agama datang ke Kota Tangerang Selatan untuk tinggal karena posisinya sangat strategis. Tapi saya bersyukur bahwa Tangerang Selatan menjadi kota bisa dibilang dibanggakan karena kerukunan umat beragamanya ini sangat, toleransinya sangat luar biasa. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu sekalian, ibu bapak sekalian yang sudah menjaga keharmonisan toleransi umat beragama. Bagi umat muslim, terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz yang sudah membimbing kami, dan juga bagaimana bisa menjaga umat muslim di Tangerang Selatan untuk selalu memiliki rasa toleransi kepada umat-umat beragama lainnya. Begitu pula dengan bapak-bapak dari pemimpin atau pemuka agama lainnya yang sudah memberikan arahan, sudah memberikan wawasan kepada jemaatnya untuk bagaimana bisa hidup dalam bertoleransi di Tangerang Selatan. Bapak Ibu,
di masa pandemi COVID-19 kita mengalami penurunan ekonomi yang sangat luar biasa. Ya, ada di antara warga kita atau jemaat kita yang mungkin kerja mereka dapat PHK, dirumahkan, ada usahanya yang gulung tikar atau mengalami kerugian besar. LPE kita atau laju pertumbuhan ekonomi kita berada di minus 1%. Saat ini laju pertumbuhan ekonomi kita sedang merangkak kembali. Alhamdulillah di 2022 kemarin berada di angka 5,89%. Artinya bahwa kondisi ekonomi ini mulai merangkak. Dulu waktu zaman Bu Airin bisa mencapai 7%. Salah satu yang tercepat tertinggi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kenapa laju pertumbuhan ekonomi kita bisa berjalan begitu cepat? Karena kondusivitas, kepastian investasi dan kondisivitas yang ada di masyarakat. Bayangkan kalau Tangerang Selatan ini hidup dalam konflik sosial, konflik beragama. Mungkin tidak ada orang yang mau tinggal di Tangsel atau tidak mau berusaha di kota Tangerang Selatan atau tidak mau menginvestasikan uangnya di kota Tangerang Selatan. Kita lihat negara-negara maju, tetangga kita Singapura dengan berbagai macam agama, pemerintahnya memastikan semua agama bisa beribadah, bisa berdemokrasi seperti itu. Negaranya cukup sangat maju sekali, sangat maju. Diatur semua aturannya, mulai dari aturan hidup, tata hidup yang paling kecil sampai yang terbesar, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara meludah, mulai dari cara bagaimana dia mengunyah permen karet, itu diatur. Negara hebat, luar biasa. Ya, kita tidak akan menjadi Singapura karena kita berbeda. Kita punya budaya yang berbeda. Tapi semangat pembangunannya itu bisa dicontoh. Bisa dicontoh Bapak Ibu. Negara kecil tapi bisa menjadi contoh untuk negara besar. Nah, merawat Indonesia memang tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Latar belakang pendidikan, budaya masyarakatnya berbeda-beda. Tidak mudah. Tapi saya yakin di Tangsel, dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih mudah untuk mengatur masyarakat kita untuk bisa bertoleransi dan juga memiliki empati dengan sesama. Jadi untuk membantu, pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan prinsipnya, Bu Airin dulu Pak Farudin pernah menyampaikan kepada saya, dan itu dilanjutkan programnya oleh Pak Wali Kota, Pak Benyamin Daphne, bagaimana memastikan bahwa Tangerang Selatan ini harus menjadi kota toleran. Harus menjadi kota toleran dan FKUB berada pada garda terdepan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa persentase kemiskinan di Tangsel saat ini keempat terbaik di Indonesia. Kita hanya berada, presentasi kemiskinan itu 2,5%. Kalau kemiskinan ekstrim itu 0,4%. Artinya kita terbaik keempat di Indonesia. Jadi 4 teratas. Dalam arti kemiskinan kita terkecil. Lalu juga indeks pembangunan manusia kita salah satu yang terbaik di Indonesia dengan angka 81,9. Nah, mulai dari pendidikannya, kesehatannya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dengan potensi yang seperti ini, memang seharusnya kita melihat bahwa perbedaan agama dan lain sebagainya itu bukan menjadi suatu perbedaan yang membuat masyarakat terpecah belah. Tapi dengan perbedaan itu adalah suatu kekuatan karena dibuktikan bahwa suatu kota yang toleran, sebuah kota yang heterogen menjadi kota yang maju. Karena apa? Masyarakatnya saling bertukar pikiran. Bertukar ilmu, bertukar budaya, bertukar prinsip-prinsip nilai gitu. Hingga akhirnya Tangsel ini menjadi kota yang hebat. Nah, pertanyaannya di momentum HUT RI ke-78 ini, kita punya tantangan di momentum ini. Pak Presiden bilang temanya adalah melaju untuk Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini harus dimulai dari kita semua. Mungkin saya di 2045 udah bukan jadi wakil wali kota Pak, ataupun bukan jadi wali kota Pak.
Udah 20 tahun, berapa sekarang? 23 Pak. 22 tahun lagi Bapak. Iya. Mungkin saya udah pensiun juga. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin udah hilang. saya harap mudah-mudahan panjang umur ya Pak ya. 20 tahun lagi, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Mudah-mudahan masih kita bisa berjumpa. Ya, masih bisa membina umat. Tapi saya lihat bahwa ini harus dimulai dari sekarang. Landasan, pondasi toleransi beragama ini harus dimulai dari sekarang untuk generasi masa depan yang akan menjadikan Indonesia emas 2045. Cita-cita bangsa kita di Indonesia emas 2045, kita 5 besar kekuatan dunia. Nah, bayangkan kita harus fokusnya udah ke arah sana. Kalau kita dengan pemikiran politik, dengan pandangan dan lain sebagainya kita terpecah belah, bagaimana kita mau mewujudkan Indonesia emas 2045 Bapak Ibu? Sementara PR kita masih ada pengentasan kemiskinan, masih ada bagaimana pengentasan ekonomi, pendidikan. Nah, inilah FKUB dan juga Bapak Ibu sekalian menjadi agen di masyarakat untuk bisa menjaga perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Saya yakin perbedaan di Tangerang Selatan, semua suku, 6 agama di Tangerang Selatan ini menjadi kekuatan kita untuk menjadi role model. Tangerang Selatan ini saya harap menjadi role model pembangunan di Indonesia dengan kerukunan umat beragamanya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Fahrudin juga bahwa saat ini Pak Wali Kota dan saya sudah menjalankan beberapa bantuan program ya Pak. Kalau untuk masjid, musola udah banyak setiap tahun, hampir setiap tahun. Tapi dengan persyaratan, tetap dengan persyaratan, ketentuan administrasi yang harus berlaku gitu. Ada ini. Nah, mulai tahun ini kita mulai komunikasi dengan umat beragama lainnya. Karena itu moto kita cerdas, modern, religius. Sekali religius itu adalah 6 agama. Bagaimana umat beragama bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang. Nah, oleh karena itu kita mulai berpikir, saya dan Pak Wali Kota berpikir harus kita melakukan bantuan juga buat rumah ibadah lainnya. Nah, ini harus kita mulai. Tapi karena ini yang pertama pasti belum siap. Nah, mungkin apakah di tahun ini, tahun depan sudah mulai administrasinya sudah mulai semakin rapi. Selama itu memenuhi persyaratan administrasi, Pemkot Tangsel selalu ada di garis terdepan. Jangan takut Bapak Ibu. Apapun rumah ibadah, kami selalu di garis terdepan. Kemarin kita lihat waktu kasus gereja Obor ya, Obor Banten, sampai masuk PT UN. Kita mengeluarkan PBG atau IMB ya, IMB, produk IMB ini digugat oleh salah satu pihak yang tidak berkenan. Nah, akhirnya kita masuk ke PT UN, kejaksaan sebagai pengacara negara kita, akhirnya kita memenangkan PT UN itu. Itu adalah contoh bahwa Pemkot Tangsel concern apapun ibadah, rumah ibadah, apapun agamanya, kalau memang administrasinya sudah ini, kita dukung. Karena apa? Saya jangan sampai orang terusir. Di Tangsel ini tidak boleh ada kejadian mungkin seperti kota kabupaten lainnya. Orang ibadah sampai diusir, itu adalah harga mati. Jangan sampai di Tangsel. Atau orang diganggu karena dia beribadah. Jangan diganggu. Mungkin Pak Anata juga ingat ya, saya di Jagat Guru, saya lihat di Pura itu jalannya rusak. Kata saya, Pak, jangan sampai ini orang mau ibadah pakai baju udah bagus, ketemu Tuhan becek. Nah, saya juga kalau ke masjid, saya nggak mau saya becek. Kata saya ini harus dirapin. Alhamdulillah waktu itu dalam waktu 1 bulan ya, langsung rapi ya, beres ya. Jadi artinya bahwa saya bukan umat Hindu Pak, saya umat Muslim. Tapi perasaan yang begitu besar kami sebagai pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bagaimana kegiatan beribadah di umat agama lain itu harus bisa dipenuhi. Karena ibadah adalah kebutuhan dasar umat manusia. Ibadah adalah kebutuhan dasar umat manusia karena itu tercantum pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita. Jadi kalau di Tangsel itu ada orang mau bikin negara Islam, mau bikin negara Kristen, mau bikin negara Hindu, kami adalah musuh paling besar.
Tapi kalau bicara Pancasila itu harga mati. Jadi artinya bahwa itu adalah landasan, Pak. Dalam kami berkomitmen bagaimana infrastruktur kami yang kita lakukan pendidikan itu tanpa membedakan agama apapun. Kepastian ekonomi, kepastian hukum, kepastian pendidikan dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya. Kita menunjukkan masjid kita bangun, ya pura kita juga bangun. Seperti itu kan. Kemarin terakhir saya baru ingat Mertasari ngajuin perpanjangan. Perpanjangan saya karena saya paraf kemarin, Pak. Jadi bagi kami ya selama itu rumah ibadah, ayo go on, Pak. Jadi dengan berikut ya sama-sama, Pak. Berikut pula dengan agama-agama lainnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya di sini bertukar pikiran, kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatukan pemikiran bahwa ayo kita bersama-sama gitu. Ayo kita bersama-sama membangun kota ini, kota dengan keberagaman agama. Bagaimana kita lihat di Eropa itu ateisme, Pak Haji. Ateisme di Eropa itu semakin besar tiap tahun. Gereja-gereja kosong, Pak. Saya melihat gereja-gereja, saya kalau ke Eropa saya melihat gereja-gereja kosong. Ini menurut saya kok orang ini akhirnya tidak terarah gitu. Sebetulnya agama itu kan dia itu meletakkan pondasi dasar moral dan lain sebagainya. Kalau orangnya tidak terarah akhirnya apa? Mohon maaf, LGBT merajalela. Kejahatan merajalela, Pak. Dan lain sebagainya. Nah ini permasalahan. Agama ada aja, orang masih banyak kejahatan, Pak. Apalagi agama tidak ada. Jadi tugas bersama di umatnya masing-masing bahwa punya tugas bagaimana bisa meletakkan landasan-landasan moral itu. Di Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, itu kan, itu bisa meletakkan dasar moral. Karena Tangsel ini harus dibangun oleh dasar-dasar moral. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ini bukan pertama dan terakhir mungkin bertemu dengan saya, pasti kita terus berdiskusi. FKUB saya harap ada forum-forum diskusi lebih lanjut. Tadi kalau mau disampaikan, jangankan kecamatan, Pak, bikin sampai kelurahan, Pak. Supaya FKUB ini terasa, kehadiran FKUB ini terasa di semua wilayah. Apa namanya, PKK aja bisa kok, Pak. Siap. Tingkat kelurahan. Istri saya memimpin Dewan Kerajinan Daerah, itu bisa sampai kelurahan. FKUB kenapa nggak bisa bikin sampai tingkat kelurahan? Jangan kecamatan aja, biar dititipkan, biar lurah dan camat itu sama-sama menjaga kerukunan umat beragama. Jadi permasalahan itu cepat, Pak. Jangan sampai permasalahan itu langsung naik. Selesaikan dulu di tingkat-tingkat yang paling kecil. Jadi Pak Haji Dedi juga nggak pusing apa ya? Kepala Kemenak mikirin permasalahan ini. Alhamdulillah Bu, Pak. Kita waktu itu ketemu Pak Menteri ya, Pak Menteri Agama ya. Waktu terakhir itu ada suatu permasalahan lah di Provinsi Banten terkait masalah umat beragama seperti itu, masalah rumah ibadah tepatnya. Ya kita alhamdulillah dipuji ya. Tangsel bagus katanya. Ya kalau saya butuh dipujinya oleh Pak Menteri, yang penting kondusif di Tangsel ini, yang penting semua umat beragama merasa bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah momentum kita bersatu, kita ini memikirkan Tangsel 10 tahun, 20 tahun ke depan, karena saya yakin Bapak Ibu harus meninggalkan legacy, harus meninggalkan jejak, harus meninggalkan warisan yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan mungkin ke generasi saya, Pak. Generasi saya nanti turun lagi ke generasi anak-anak saya dan selanjutnya. Jadi mohon doanya Bapak Ibu semua, mohon dukungannya. Apa yang kami lakukan, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Karena ini untuk kebaikan kita semua, untuk masyarakat kita semua. Tadi saya juga sekali lagi membuka opsi-opsi untuk bagaimana Pemkot Tangsel bisa mulai memberikan bantuan. Apa? Saya teliti satu persatu, apakah bantuan kepada guru agamanya, atau bantuan kepada rumah ibadah yang membutuhkan dan lain sebagainya. Mungkin ada rumah ibadah, kalau saya
syukur Pak sudah beres dari umat saya, itu nggak apa-apa. Tapi ada juga rumah ibadah yang membutuhkan, misalkan masih apa namanya menghimpun jemaatnya atau seperti apa, atau kondisinya bangunannya dan lain sebagainya. Ini mungkin harus kita pikirkan Pak. Ya saya nggak mau misalkan di apa namanya di gereja gitu Pak lagi beribadah atapnya bocor gitu kan, kita juga jadi kepikiran Pak. Ya, masa sih di Tangsel ibadah masih ada tempatnya yang rusak gitu kan? Harusnya Tangsel ini kan udah lebih maju lah dari daerah-daerah lainnya. Jadi sekali lagi ini momentum kita untuk menjalin komunikasi Pak, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih momentum dialog kebangsaan lintas agama ini. Selamat HUT Republik Indonesia ke-78 tahun menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.